Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita sharing aja ya, sharing perihal pemasangan water heater, terutama bagi Anda yang memasangkan water heater sendiri oleh diri Anda sendiri, bukan oleh teknisi ya. Nah, ketika water heater tersebut sudah terpasang, langkah apa aja yang harus dilakukan sebelum unit atau arus listriknya itu dicopkan gitu ya. Sebelum dicopkan harap diperhatikan ya, karena ini sangat penting, sepele tapi sangat penting ya. Oke, kalau untuk para teknisi mungkin semua sudah pada tahu lah. Ini permasalahannya pas kebetulan Anda sebagai pengguna water heater beli water heater sendiri, mau memasangkan sendiri, itu ya permasalahannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah cara pemasangan. Di buku panduan tersebut ada cara-caranya. Selain itu ya, langkah-langkah setelah unit water heater itu terpasang dengan kuat, ada bracketnya. Di bodi bisa Anda perhatikan, di bodi setiap unit water heater, baik yang berbentuk persegi seperti dalam video ini, maupun yang berbentuk silinder, mau kapasitas dari 10 liter hingga 100 liter, sama saja. Ya, langkah-langkahnya sama saja. Ya, yang membedakan hanya kapasitas daya tampungnya dia punya unit water heater. Nah, di sini kami menyimak beberapa komentar ya. Setelah unit water heater tersebut ngegantung atau sudah terpasang dan air pun sudah dibuka, tetapi dari keran, dari outlet water heater kok tidak keluar gitu ya. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, sekarang yang kami pertanyakan itu, air yang masuk ke water heater yang Anda pasangkan itu, air yang masuknya itu mempergunakan tekanan apa? Apakah mempergunakan tekanan pompa pendorong? Ya, selayaknya seperti itu. Supaya apa dengan mempergunakan pompa pendorong? Supaya Anda bisa mandi shower. Ketika Anda memiliki keran double itu ya, yang bisa dicampur-campur nantinya, itu keran mixer namanya, dan nantinya bisa mandi shower, tentu memerlukan tekanan yang cukup deras air yang masuk ke water heater, maka ditambahinlah pompa pendorong gitu kan. Nah, tetapi kalau seandainya tidak mempergunakan pompa pendorong juga tidak masalah sebetulnya. Yang penting kalau kira-kiranya tidak begitu penting untuk mandi shower karena sistemnya mau ditampung saja di ember, dicampur di ember, itu tidak masalah. Yang penting ada keluar. Yang penting ada keluar air panas dari water heater. Ada keluar air dari outlet water heater. Jangan sama sekali tidak ada keluar. Ya percuma gitu kan. Nah, biasanya seperti itu tuh dengan tekanan rendah itu ya. Karena tekanannya itu mempergunakan gravitasi langsung dari menara air, dan tekanannya juga itu tergantung seberapa tinggi dia punya tangki air yang di menara itu. Semakin tinggi menaranya, ya tentu semakin deras yang masuk ke water heater, yang menekan ke water heater gitu ya. Maaf, ini sedikit agak pilek ya. Nah, tetapi kalau seandainya dia punya tangkinya pendek, cuman sekitar istilahnya 3 meter ke unit water heater, ya tentu air yang masuk ke water heaternya pun akan kecil. Ditambah lagi ada yang namanya safety valve atau Torsen clamp, karena di alat satu itu ada dua fungsi sebagai safety valve dan Torsen clamp, dimana fungsinya dia punya Torsen clamp itu di situ tuh ada per yang harus wajib ketekan oleh tekanan air. Itu ya permasalahannya. Jadi jangan heran kalau seumpamanya air yang masuk ke water heater lalu keluar dari water heater, tekanannya itu berubah. Ada perbedaan dengan membuka keran di titik yang lain. Tentu pasti ada perubahan lah untuk tekanannya. Dengan mempergunakan pendorong pun begitu, sama.
sedikitnya itu ada perbedaan antara yang hasil masuk ke water heater terlebih dahulu dengan yang tanpa melalui water heater. Itu air tuh pasti ada perubahan, karena si air tersebut harus mampu dia punya menekan dia punya torsion clamp yang ada pernya di unit water heater tersebut ya. Dimana letak torsion clamp itu yang semestinya dipasang itu di unit water heater di line in water heater yang ada tanda ring biru berbahan plastik. Itu untuk area pemasangan torsion clamp, lalu fleksibel itu untuk air masuk ya. Yang ada tanda merah itu ring merah ya, itu untuk nantinya air yang keluar fleksibel lalu ke distribusi gitu ya, sepertinya seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kalau seandainya Anda sudah merasa memasangkan water heater, airnya sudah dibuka, air masuk ke water heater, tetapi kok begitu barengan ya, begitu dibuka water heater, dibuka juga dia punya keran air panasnya, kok nggak keluar? Tentu tidak bakalan langsung keluar ya, biarkan dulu ya. Jadi intinya udara yang ada di water heater itu ya, biarkan kedorong dulu keluar, nanti diganti dengan air, berarti water heater tersebut udah penuh. Jadi ada dua cara ya untuk mengetahui tabung water heater tersebut penuh atau belumnya ya, karena sistem di dalam tabung itu begini, air yang masuk ke unit water heater itu ya, pipanya itu ada di dasar, sementara pipa yang outlet dari water heater itu adanya di permukaan dia punya water heater. Jadi otomatis begitu air masuk ya, dia akan mendorong dulu udara kosong di water heater, keluar langsung masuk ke pipa jalur merah itu, jalur outlet water heater itu masih udara ya. Nah, kalau posisi water heater yang Anda pasang itu fleksibelnya sudah terpasang, dua-duanya baik fleksibel air masuk maupun air keluar itu udah terpasang kedua-duanya, begitu dibuka, kalau memasang stop keran ada stop kerannya, begitu stop kerannya dibuka juga keran air panas. Ketika mempergunakan keran mixer ya, yang ada showernya itu, yang double itu namanya keran mixer, dibuka saja ke posisi air panas, biarkan udara dari unit itu kebuang dulu. Nanti begitu udaranya sudah habis akan berganti dengan air. Itu begitu keluar air dari keran mixer ke posisi air panas dan keluar keluar air, itu tandanya water heater sudah penuh. Listrik water heater sudah boleh dicopkan. Itu cara yang pertama. Yang cara yang kedua ya, bisa juga salah satu fleksibel outlet dari water heater ya, sebelum ke tembok itu kan ada double nipple ya untuk ke instalasi, itu jangan dipasang dulu, dibuka air masuk, biarkan dari fleksibel outlet unit itu keluar dulu udara. Nanti ketika dari fleksibel tersebut keluar air ya, otomatis buru-buru tutup dia punya stop keran air masuknya kan, lalu dipasang dia punya fleksibelnya, lalu dibuka lagi dia punya air masuknya, copkan listrik karena water heater berarti sudah penuh. Itu ya. Jadi untuk mengetahui penuh atau belumnya ada dua cara seperti itu. Nah, seperti dalam video ini juga kami tampilkan ya cara-caranya ya secara detail, tapi alangkah baiknya juga Anda selain melihat tutorial-tutorial di YouTube, alangkah baiknya membaca buku, baca-baca dulu itu seluruh buku panduan dari pihak pabrik yang diberikan ya. Alangkah baiknya seperti itu gitu ya. Nah, di sini juga kami memberikan contoh ya, seperti ini tampilan yang pernah maaf ini batuk lah, lagi pilek ya. Tampilan yang pernah kami pasang gitu ya, ini unit water heater ya. Nah, sebelum ini dia punya LCB atau listrik untuk menuju water heater itu dicopkan ya. Ini cara yang pertama ya, karena di dalam tabung itu kan masih kosong ya, udara masih ada udara gitu ya. Nah, stop keran ini di sini saya pasangin stop keran, ada fleksibel juga, terus ada safety valve sekaligus sebagai torsion clamp ini nih ya. Nah, ini untuk air yang keluarnya yang ada cincin biru atau ring merah ini ya, yang biru kan air masuk gitu ya. Nah, ini untuk
ke instalasi gitu ya. Nah ini yang tadi yang kami sampaikan itu, ini cara yang pertama ya, fleksibelnya sudah kebuka. Oke, ini pas kebetulan yang kami pasang ini kan ada stop kerannya nih, seperti ini stop kerannya ya. Kami pasangin dia punya stop keran ya, supaya untuk maintenance-nya juga mempermudah, jadi tidak dimatikan air semua, cukup di sini aja gitu. Nah ini contohnya kita buka ya. Nah kita lalu ke keran mixer. Nah keran mixer itu ya seperti ini ya, keran yang bisa nantinya bisa dicampur, kalau kepanasan kita bisa campur jadi hangat gitu kan. Di sini biarkan di posisi air panas, biarkan terbuka ya, biarkan terbuka. Itu baru keluar udara ya, di sini tuh berasa gitu, ada udara gitu ya, tertekan oleh air yang baru masuk ke water heater gitu ya. Biarkan aja, nanti juga ketahuan kalau sudah penuh gitu ya. Nah nanti kalau sudah ketahuan penuh gitu ya, dari keran mixer ke posisi air panas yang terbuka itu akan keluar air. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini tuh berarti udah penuh, kita tutup aja ya. Ini udah penuh nih karena posisi di air panas ya. Tutup, baru stopkan listriknya ya. Nah berarti di unit water heater ini udah penuh kan. Nah, setelah itu baru terakhir adalah memasang LCD itu ya. Di sini sudah ketahuan ini keran mixernya, kita tinggal tutup sajalah gitu ya. Dari unit ini udah penuh, copkan arus listriknya. Nah oke ya, jadi sudah jelas ini cara mengetahui water heater udah penuh atau tidaknya di dalam tabung. Setelah ketahuan penuh baru dicopkan arus listrik. Itu tadi caranya ada dua ya, tapi di video ini kami tampilkan cara yang pertama, fleksibel posisi terpasang semua, buka air masuk, buka keran mixer ke posisi air panas, biarkan udaranya keluar. Setelah udaranya habis akan berganti dengan air, berarti tandanya water heater udah penuh. Yang kedua tidak perlu kami sampaikan lagi, tadi di awal sudah kami jelaskan ya. Oke, itu saja informasi dari kami, semoga sedikitnya ada manfaat ya. Kalau untuk menyimak dari yang komentar tidak keluar air ya, airnya tidak keluar, yang saya khawatirkan itu hanya ada dua permasalahan. Pertama, tekanan airnya terlalu kecil, air masuknya terlalu kecil sehingga tidak mampu membuka klep yang ada di safety valve, tekanannya terlalu kecil. Terus yang kedua ya, baru aja buka air yang masuk walaupun merasa deras, dia langsung buka ke keran mixer posisi air panas, padahal itu yang keluar itu baru udara dari tabung, belum terisi penuh, udah dianggap water heater tersebut tidak bisa keluar air gitu ya. Jadi tolong diperhatikan hal tersebut kalau Anda memasangkan water heater milik Anda sendiri ya. Kalau para teknisi masa pasti udah tahu lah. Lagi pula di setiap unit tadi yang kami katakan itu ada stiker ya, cara-caranya tuh ada stiker di bodinya itu, bodi sebelah kiri apa sebelah kanan. Kalau kita menghadap water heater tuh adanya sebelah kanan kalau nggak salah ya. Oke, itu saja ya informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.